Belilah perusahaan yang memperkaya semua pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pemegang sahamnya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk sesi video kali ini saya mau bahas Eastpark Hotel ya, kodenya East gitu. Nah, kita lihat ya apakah perusahaan ini menarik atau tidak. Oke, jadi kita disclaimer dulu. Jadi video ini disusun oleh saya, Edwin, dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya. Dan sehingga isi materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum ya, bukan rekomendasi investasi dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual atau hold saham yang dibahas ya. Jadi setiap keputusan investasi adalah tanggung jawab masing-masing individu ya, masing-masing teman-teman. Jadi teman-teman harus analisis mandiri ya, do your own research, jangan percaya sama saya. Oke, jadi untuk menilai gitu perusahaan yang listing di Bursa Efek, saya memerlukan 3 kriteria utama. Yang pertama itu adalah perusahaan yang wajib membagikan dividen gitu ya. Kenapa? Karena perusahaan yang membagikan dividen adalah perusahaan yang memang sudah terbukti untung, terbukti profit dari bisnisnya. Jadi profitnya itu disisihkan oleh perusahaan dan dibagikan kepada kita pemegang sahamnya. Jadi nilai tambah, nilai bonus gitu, atau bisa dibilang gaji setahun sekali gitu ya. Nah, dan pastinya perusahaan yang membagikan dividen itu adalah perusahaan yang ingat kepada kita pemegang sahamnya ya. Jadi bisa dibilang pro kepada kita pemegang sahamnya. Jadi kalau perusahaan nggak bagi dividen, hati-hati ya. Jadi bisa jadi perusahaan tersebut hanya memperkaya mungkin owner yang menjabat sebagai komisaris dan direksinya aja gitu ya. Jadi pemegang saham lainnya itu tidak diuntungkan apa-apa. Kenapa gitu ya? Karena untuk tier top manajemen itu ya, untuk tingkatan pejabat perusahaan apalagi komisaris dan direksi itu udah dapat gaji ratusan juta rupiah gitu ya. Jadi mau harganya anjlok gitu ya, nggak mengelola dengan profesional gitu ya, udah nggak perlu pusing karena udah pasti dapat gaji ratusan juta yang masuk ke dalam kantong gitu, udah enak. Nah, lalu selanjutnya adalah perusahaan yang punya kondisi bisnis yang sehat gitu. Jadi perusahaan bagi dividen biasanya punya kondisi bisnis yang sehat ya. Jadi ketika bisnisnya rugi melulu atau beban utangnya terlalu besar gitu, atau arus kasnya susah gitu, perusahaan itu biasanya jarang gitu ya bisa bagi dividen gitu ya, karena perusahaan lebih memprioritaskan untuk bertahan hidup dulu ya, untuk survival. Nah, pasnya kalau memang teman-teman sudah menemukan perusahaan yang bagi dividen gitu ya, perusahaan yang punya kondisi bisnis yang sehat, itu pun juga harus waspada gitu ya. Jangan sampai kita belinya itu di harga yang super premium gitu, di harga tinggi. Jadi makanya penting untuk ya kalau bisa membeli di bawah nilai wajarnya ya, harus under value gitu. Nah, jadi gitu ya, teman-teman mungkin yang masih pemula, yang masih di bursa masih kurang dari setahun gitu ya, dan sama ya untuk semua investor-investor gitu ya, termasuk Anda dan saya gitu ya, penting sekali gitu ya sebelum kita berinvestasi itu harus menggunakan akal sehat kita gitu ya. Jadi kita jangan mudah FOMO, jangan mudah percaya orang, analis, stock pick gitu ya, mudah percaya berita, rumor gitu, hati-hati gitu ya. Dan termasuk juga jangan percaya kepada saya juga ya. Jadi dianjurkan untuk teman-teman itu harus tadi ya, do your own research, harus analisis sendiri. Nah, jadi untuk saya sendiri itu ya, saya memang dari 2016 sampai sekarang itu mengikuti konsep value investing. Jadi ketika harga sahamnya ini di bawah nilai intrinsiknya gitu ya, PBV kurang dari 1, saya cicil beli gitu ya. Sering berjalannya waktu, ketika mencapai lagi PBV sama dengan 1 gitu ya, saya take profit atau hold lebih lama kalau memang perusahaannya kinerjanya bagus. Nah, ini di kanan ini ada tabelnya gitu ya. Jadi kalau misalnya saya belinya di 0,85 gitu ya, profitnya cuma 17%. Belinya di 0,65, profitnya 53% dan seterusnya. Jadi memang yang saya lakukan ini memang nggak cari yang multi bagger gitu ya, nggak cari yang untungnya ratusan persen gitu. Memang agak beda sendiri ya. Nah, jadi prinsipnya harus bagaimana? Ya, prinsipnya ya harus sabar gitu ya, harus berorientasi jangka panjang. Dan kita nggak bisa mengharapkan keuntungan besar itu dalam hitungan hari, hitungan minggu gitu, atau cuma beberapa bulan aja. Itu agak sulit gitu ya, minimal biasanya pengalaman saya 1-3 tahun. Dan pastinya juga harus fokusnya pada value gitu ya, meskipun value ini sifatnya subjektif gitu. Kalau misalkan saya pakai PBV, nah teman-teman value-nya misalnya pakai DCF, DDM, atau pakai enterprise value dan lainnya, nggak masalah gitu ya, karena setiap kita itu punya strategi yang berbeda. Cuman tadi fokusnya harus pada value dulu gitu ya. Misalnya kalau saya pakai PBV nih, saya akan fokusnya di book value ya. Saya update tiap 3 bulan sekali gitu ya. Setelah tahu book value-nya berapa, kinerjanya udah dievaluasi, barulah nanti saya akan menentukan price-nya gitu ya, entry-nya mau kira-kira di PBV berapa gitu. Nah, kenapa saya sampaikan gitu ya? Karena harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang
gitu ya. Jadi jangan kaget ketika ada perusahaan yang banyak gitu ya parkirnya di 50 gitu atau lebih rendah gitu ya, ketika dicek perusahaan memang bermasalah gitu ya. Jadi mungkin investor yang nyangkut di saham gocap ya kebanyakan ya karena mereka biasanya nggak ngerti gitu ya, nggak paham gitu ya dari kalau tahu nggak tahu kalau perusahaan ini ternyata perusahaan bermasalah gitu ya. Terlepas ketika nanti harganya digoreng naik gitu sampai ribuan sampai ratusan ribu, saya nggak peduli gitu ya. Memang keuntungannya menggiurkan, cuman ya tentu sebanding dengan resikonya ya. Kalau saya sih cari yang pasti-pasti aja, yang resikonya terukur. Nah, jadi untuk saya sendiri ya saya pakai sedikit dari fundamental gitu ya, khususnya di analisis laporan keuangannya ditambah sedikit rasio dan tadi pakai PBV ya. Jadi memang ada yang bilang katanya waktu itu di komentar analisisnya nggak lengkap gitu ya, sesat gitu ya. Bisa jadi gitu ya. Jadi kan saya bilang jangan percaya sama saya gitu. Silahkan teman-teman lakukan analisis yang belum saya cover gitu ya. Silahkan cari informasi. Nah, jadi untuk saya sendiri ya memang saya fokusnya di laporan keuangan. Jadi saya memang harus paham gitu ya neracanya, laba ruginya, arus kasnya gitu ya. Nggak perlu terlalu detail gitu ya. Yang penting mengerti gitu ya. Mengerti menurut saya lebih jauh lebih baik dibandingkan cuman hafal gitu ya. Cuman kalau hafal ya udah semua orang bisa hafal. Tapi kalau kita ngerti, memahami gitu ya, bisa merangkai narasi ceritanya, itu akan jauh lebih baik gitu ya. Karena apa? Nanti kan si laporan keuangan itu dia akan bercerita tentang kondisi perusahaannya. Gitu. Jadi kalau kita dari awal udah nggak ngerti, nggak paham, ya nanti ke depannya juga kita nggak tahu ceritanya kayak gimana gitu tentang si perusahaannya. Dan nanti dari laporan keuangan itu nanti akan muncul 7 ciri perusahaan sehat nih versi Edwin, versi saya. Apa aja? Ya ini, bisnisnya sehat ya, uang kasnya nyata, gitu likuiditasnya cukup, keberlangsungan operasinya baik, bisa bayar dividen gitu ya, nggak bergantung utang yang terlalu besar gitu ya, bertumbuh berekspansi jangka panjang dan menjaga kepercayaan kita investor dan juga kreditornya. Dan pastinya nanti kita ini sebagai investor nanti akan diuntungkan lewat valuasi harga saham yang akan cenderung naik gitu ya. Kalau perusahaan memang performanya bagus dan juga harga sahamnya stabil, ketika ada penurunan jangka pendek nanti dia akan kembali lagi gitu ya, atau mungkin naik lebih tinggi selama kita membelinya itu nggak di harga yang terlalu mahal gitu ya. Jadi perhatikan harga beli kita gitu. Dan kalau teman-teman punya perusahaan sendiri gitu yang udah diaudit gitu ya, ada laporan keuangan yang seperti ini gitu, coba cek ada nggak tuh ciri perusahaan saat ini yang bertentangan gitu ya. Karena waktu itu ada yang komentar gitu ya, wah ini tuh ada sesatnya gitu katanya. Saya juga bingung ya sesatnya di gimana, tapi coba deh mungkin kalau misalnya ada yang bisa dikoreksi silahkan gitu ya. Boleh koreksi saya gitu, nggak masalah kalau saya terbuka. Nah, jadi memang nanti akan saya screening dulu ya laporan keuangannya. Lewat apa? Lewat ini 7 syarat ini. Apa aja? Dividennya, saldo labanya, PBV kurang dari 1 wajib gitu ya, PER dan pola arus kasnya gitu. Nanti akan dipindahkan ke Excel seperti ini gitu ya. Dan teman-teman apa namanya bisa download gitu ya si Excel ini gratis ya, linknya ada di deskripsi video, passwordnya ALK Edwin gitu. Nah, tapi sebelum mulai saya mau minum dulu sebentar ya, minum cepat dulu. Oke. Nah, untuk East gitu ya, saya udah menemukan gitu ya, merangkum riwayat bagi dividennya gitu ya. Dan ini memang agak unik ya. Perusahaan ini dia interimnya banyak sekali gitu ya. 2022 interimnya 3 kali ya, dividen kasnya 2002 ada 1, ya pastilah kan kasnya 1. 2003 ada juga, nah 2004 nih cuman interim aja gitu ya. Nah, ini uniknya gini ya, berarti perusahaan ini di tahun 2022 sampai 2003 itu bagi dividen setahun 4 kali. Ya, jarang sekali perusahaan yang bagi dividen sesering ini gitu, setahun 4 kali. Yang setahun 4 kali itu waktu itu SMSM kalau nggak salah ya. Nah, untuk 2024 ini mungkin hanya 3 kali gitu ya interim gitu ya, 2025 baru kemarin mungkin Agustus ya. Nah, ini perusahaan ini sebenarnya menarik gitu, dia bagi dividennya sering. Cuman mungkin saya mencarinya yang tetap ya harus ada dividen kasnya gitu, nggak cuman interim gitu. Jadi perusahaan harus melakukan ada statementnya membagikan dividen kas gitu ya. Dan di sini nggak ada hilang 1 gitu ya. Saya juga nggak ngerti kenapa gitu ya nggak bagi dividen. Tapi sebenarnya ini saya kasih tanda bintang aja ya gitu, karena sebenarnya ini perusahaan menarik karena dia bagi dividennya rutin ya. Artinya ada nilai tambah yang ditawarkan oleh perusahaan kepada kita gitu ya, bisa dinikmati gitu ya. Jadi ini
ya oke aja lah ya. Oke, tapi saya kasih bintang aja gitu ya. Pengecualian sedikit. Tapi ini menarik sebenarnya perusahaan ini. Tuh dia bagi dividen. Oke, lanjut ya. Nah, ini kita cek dulu ya satuan ini rupiah. Nah, yang dipindahkan seperti biasa. Yang pertama itu adalah kas tarakas ya. Nilai yang paling atas ini. Nah, kenapa kas tarakas ini harus dipindahkan? Karena kas tarakas ini adalah uang yang berada di dalam dompet perusahaan, gitu, uang seluruhnya. Dan uangnya itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk operasional, bayar operasional, bayar ekspansi usaha, dan juga bayar pinjaman kalau misalnya ada. Jadi nilainya kalau terlalu sedikit ya nanti mungkin bisa jadi akan terganggu. Mungkin nggak bisa bayar operasional, nggak bisa ekspansi, atau mungkin nggak bisa ketiganya gitu. Tapi kalau nilai terlalu besar juga harus hati-hati gitu. Artinya perusahaan itu dia nggak punya apa ya? Bukan nggak punya, kurang bijak dalam mengelola kelebihan kasnya. Padahal kalau kas berlebih bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tadi menguntungkan pemegang sahamnya. Misalnya bagi dividen yang lebih besar gitu atau untuk ekspansi usaha, atau mungkin bayar pinjaman yang masih ada gitu ya, atau mungkin buyback saham. Gitu, perusahaan yang bagus ya pasti dia membeli sahamnya kembali gitu ya, kan dia percaya gitu ya perusahaannya bagus gitu ya gitu, terutama pengendalinya ya gitu ya. Jadi kalau ada pengendali yang jual saham gitu ya, nah itu hati-hati kenapa dijual sahamnya gitu ya. Alasan apapun menurut saya sih nggak bisa diterima gitu. Kalau memang perusahaannya bagus ya kenapa harus dijual gitu, kecuali untuk memenuhi minimal saham beredar gitu ya. Nah, itu aja sih paling. Nah, lalu setelah itu loncat ke bagian ekuitas ya. Nah, di ekuitas langsung pilih si saldo laba ya. Yang ini. Nah, apa itu saldo laba? Saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari perusahaan semenjak pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 ya, kuartal 3 sekarang. Dan itu semua di luar dividen yang dibagikan. Gitu ya. Jadi perusahaan ini ya terbukti untung, terbukti profit gitu. Sebentar saya pindahin dulu ya. Nah, gitu ya. Jadi misalnya ini ya, si East ini dari pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 itu telah menghasilkan total profit sebesar 24 miliar, dan itu di luar dividen yang dibagikan ya. Perusahaan ini sudah terbukti untung. Kalau perusahaan yang rugi melulu, dia nggak ada yang namanya saldo laba gitu ya. Saldo labanya negatif atau disebut dengan akumulasi kerugian atau akumulasi defisit atau defisit istilahnya gitu. Jadi rugi melulu ya buat apa gitu ya. Di mata saya perusahaan yang rugi terus yang saldo labanya negatif itu adalah perusahaan yang bermasalah, itu buat saya gitu ya. Nah, ini sudah lolos screeningnya yang kedua. Lalu loncat ke bagian ekuitas pemilik yang ini gitu ya. Ini nggak ada KNP, jadi KNP-nya isi 0. Nah, kita pindahin dulu. Nah, ini perusahaan ini bagus ya gitu ya. Nih ada namanya rasio saldo laba terhadap modal awal gitu. Ini nilainya masih 0,05 gitu ya. Maksudnya gimana gitu ya. Artinya perusahaan ini gitu ya telah menghasilkan total profit itu kurang lebih sebesar 5% dari modal gitu. Jadi perusahaan ini sebenarnya masih bertumbuh gitu ya. Tapi uniknya meskipun perusahaan ini masih bertumbuh, dia rutin bagi dividen gitu ya. Jadi mungkin nilainya ini bisa besar gitu ya. Kalau perusahaan yang udah balik modal itu nilainya 1 gitu ya. Maksudnya gimana? Kalau teman-teman punya modal 1 miliar bisnisnya gitu ya, telah menghasilkan total profit 1 miliar di luar dividen gitu, nilainya 1. Nah, tapi kalau 0,05 gitu ya, teman-teman modalnya 100 juta, profitnya baru 5 juta gitu ya, kan 5 per 100 juta gitu. Nah, cuman ini nggak apa-apa gitu ya, masih bagus karena apa? Karena dia masih bagi dividen gitu ya, jadi ada nilai tambah. Nah, untuk PBV ini juga cukup murah ya, di bawah 1 gitu ya, potensi profit ya 23% gitu. Nah, lalu cek ke bagian ininya, laba ruginya ya. Di laba rugi ini gitu untuk melihat profitabilitas perusahaan gitu, ini perusahaan untung atau enggak. Yang dicek itu adalah pendapatannya dulu ya. Pendapatan yang perusahaan yang bertumbuh itu adalah perusahaan yang pendapatannya cenderung naik gitu. Dan ini untuk di 2025 Q3 gitu ya, dia ada penurunan sedikit gitu ya. Kenapa ada penurunan saya nggak tahu gitu ya. Cuman kalau misalnya cuma sekali sih ya udah nggak masalah. Cuman kalau misalnya dia berturut-turut turun terus, nah hati-hati, artinya barang dan atau jasanya ini udah mulai nggak disukai oleh customer gitu. Dan nanti pendapatnya nanti akan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa yang ini ya. Nanti keluar nilai laba kotor, laba bruto. Nah, ini penting sekali laba bruto ini.
Kenapa penting? Karena laba bruto ini adalah untuk mengukur inti efisiensi perusahaan dan juga untuk menilai kemampuan perusahaan gitu ya menempatkan harga barang atau jasanya ini jauh di atas harga modal. Dan ini menarik lihat tuh ya, GMPM-nya 75% gitu ya. Jadi dia tinggi sekali gitu. Kan maksudnya gimana gitu ya. Jadi pendapatan misalnya 100 gitu, harga modalnya cuma 25 gitu tapi dijualnya 100 gitu. Jadi laba kotoran 75% ini bagus ya. Perusahaan yang bagus punya GPM-nya tinggi ya. Memang kalau mau bicara ideal minimal 50% gitu. Cuman kan kita harus lihat di compare dengan perusahaan yang sejenis gitu ya, rata-ratanya berapa. Dan semakin tinggi laba kotor, nanti akan semakin besar juga laba bersihnya. Karena laba kotor ini nanti dikurangi tuh beban usaha, beban bla bla bla, beban keuangan. Nanti akan keluar di laba bersih gitu ya, angka final gitu ya, inti dari laporan laba rugi. Ya iya dong kan, di berita-berita itu kan biasanya perusahaan untung besar, dia laba bersihnya naik sekian, nah itu laba bersih gitu ya. Dan ini keluar gitu rasionya berapa sekian, PR-nya udah cukup murah gitu ya, borderline lah, kurang dari 15 ya, udah masuk watchlist gitu. Memang kalau saya carinya yang di bawah 10 kalau bisa gitu ya, cuman 15 itu ya untuk rata-rata secara umumnya, jadi ini udah cukup murah sebenarnya gitu. Dan ingat jangan hanya berhenti di laba rugi ya, kita harus cek di arus kasnya gitu ya, laporan yang sering dilupakan oleh berita dan analis gitu ya. Kenapa? Karena di laporan arus kasnya untuk memvalidasi gitu ya, benar nggak uang yang diterima itu sesuai dengan pendapatannya gitu ya. Nah ini kita cek angkanya pakai yang mana, pakai yang ini, penerimaan kas dari pelanggan. Nah ini nih. Nah teman-teman ini bisa lihat gitu, nanti ada rasio ya, receipts to revenue rasio ini 100%, ini bagus ya. Artinya apa? Perusahaan ini dia bisa mengelola piutang-piutang yang belum tertagih. Lah maksudnya apa? Gitu ya, karena gini, misalnya teman-teman menjual barang gitu ya, barang atau jasa misalnya harganya 100 juta, tapi uang yang diterima gitu itu 102 juta gitu ya kan, jadi pendapatan dari 100 juta tapi uang yang diterima 102 juta. Nah 2 juta itu dari mana? Ya mungkin dari penagihan piutang yang sebelumnya belum tertagih gitu. Dan teman-teman harus ingat, uang kas ini digunakan untuk apa? Untuk bayar operasional, bayar ekspansi usaha, dan juga bayar pinjaman gitu. Jadi kita validasi di sini, jangan sampai rasionya ini terlalu rendah. Kalau terlalu rendah artinya customer bayarnya nggak pernah full gitu ya, manajemen perusahaan nggak kurang pintar untuk memanage piutang yang belum tertagih gitu. Carilah yang mendekati 100% seperti ini gitu ya. Dan ini bagus untuk periode yang sekarang, lebih bagus daripada periode sebelumnya ya. Jadi si East ini dia mengaku pendapatannya itu sekitar 66,9 miliar ya. Nah uang yang diterima itu 68,8 miliar, jauh lebih tinggi gitu, selisih 2 miliar itu ya dari tadi piutang yang belum tertagih itu ya. Dan uang yang diterima ini digunakan untuk apa? Untuk bayar operasional, tuh bayar supplier, bayar gaji gitu ya, bayar beban bunga, bayar pajak. Nah sisanya sekian, sisanya 22 miliar ya. Nah ini bagus karena net CFO-nya positif gitu ya. Kan kalau positif itu artinya bisnisnya itu menghasilkan uang tunai. Tapi kalau nilai negatif artinya perusahaan itu uangnya itu habis untuk bayar operasional gitu, nggak akan sehat dalam jangka panjang. Ya coba aja teman-teman bisnisnya itu uangnya habis karena untuk bayar gaji, nggak ada sisa gitu ya, dapat apa gitu. Dan ini bagus, nilainya positif ya, nilainya wajib positif untuk CFO yang nggak boleh negatif gitu. Kalau sekali ya mungkin oke lah gitu ya. Coba kalau keterusan nanti bisa akan kesulitan uang kas gitu, karena nanti uang kas ini digunakan untuk apa? Untuk ekspansi usaha. Tuh, perolehan aset tetap, penempatan aset digital, penempatan ya pokoknya intinya ekspansi. Gitu ya. Nilainya yang bagus itu negatif seperti ini. Tapi kalau misalnya nilai positif nggak masalah gitu, adalah perusahaan lagi menahan ekspansinya gitu ya. Ini masih bagus gitu ya. Tuh pendapatan aset digital apa nih ya, saya nggak tahu ya, nggak ada karena nggak ada catatannya gitu. Cuman yang pasti kalau yang negatif dia berekspansi, simpelnya sih gitu aja. Nah setelah itu bayar untuk apa? Bayar untuk pinjaman ke bank gitu ya. Tuh pembayaran utang bank nilainya negatif ya, pembayaran sewa dan bayar dividen kas, tuh ini nilainya besar sekali ya, 9 miliar. Jadi ini perusahaan yang bagus gitu ya. Kalau yang bagus ini carinya yang net CFF-nya ini negatif seperti ini juga gitu. Jadi polanya itu harus plus min dan ada kenaikan kas seperti ini
bagus ya. Kalau yang ini kurang sempurna sedikit gitu, ada penurunan kas. Kalau ada penurunan kas itu artinya teman-teman harus keluarin uang dari dalam dompet gitu ya. Kayak gitu. Jadi kan ini saya jelasin sekali lagi ya, untuk si East ini dia kan tadi udah terima uang gitu ya, udah bayar operasional, sisa masih ada banyak ya. Terus berekspansi gitu, terus bayar dividen gitu, bayar utang, masih ada sisa. Ini perusahaan bagus, sempurna pola pola arus kasnya gitu. Jadi manajemen kasnya sangat baik ya. Jadi untuk IS gimana gitu ya Pak Edwin? Jadi kalau untuk saya IS ini sebenarnya menarik gitu ya. Oke-nya oke bintang gitu. Tapi ini kurang sempurna di ini ya. Yang tahunnya kenapa nggak bikin dividen kemarin gitu ya. Nah saya nggak tahu, nanti cari aja beritanya. Tapi ini menarik sebenarnya, ini perusahaannya menarik gitu ya. Memang dia masih bertumbuh juga ya. Rasio saldo awal terhadap modal awalnya masih kecil gitu. Nah PBV udah cukup murah ya, 0,8, potensi profitnya 23%. Pera udah cukup murah lah gitu ya, di bawah 15 sedikit, 13, gitu ya. Nah perusahaan ini juga manajemen kasnya sangat baik ya untuk yang 2025 Q3 gitu. Jadi ini memenuhi syarat gitu ya. Nah cuman nggak tahu, ini mungkin bisa masuk watchlist saya ya, mungkin bisa masuk watchlist saya. Cuman kembali teman-teman jangan percaya sama saya gitu ya, karena apa yang baik untuk saya, yang saya belum tentu baik untuk teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman silahkan gitu ya analis sendiri gitu ya. Kalau memang teman-teman bilang ini menarik atau nggak menarik gitu, boleh kasih pendapatnya di kolom komentar gitu, supaya yang lain juga bisa tahu seperti itu. Oke teman-teman, itu aja untuk sharing East gitu ya. Nah info sedikit teman-teman untuk apa namanya, berikutnya gitu ya, untuk jadwal video kan biasanya 12 malam sama 12 siang, itu udah geser ya, jadi ke jam 6 pagi dan jam 6 sore gitu, jadi udah nggak subuh sama tengah hari gitu ya. Dan untuk request saham di pending dulu ya, belum ada request dulu karena saya masih mengutamakan yang 2025 Q3 gitu. Dan juga ada beberapa yang request 2025 Q2, itu ada beberapa yang belum sempat saya bahas gitu ya. Jadi tolong kasih waktu gitu ya. Nanti akan saya jadwalkan yang belum yang udah request tapi belum dipublish gitu. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan seputar investasi saham juga boleh sampaikan gitu ya. Nanti akan saya respon gitu. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini sharing untuk IS gitu ya. Semoga bermanfaat, semoga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Oke teman-teman, saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.